pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rosa yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Raisa, Dok. Ibu Raisa ya. Umur Ibu berapa ya, Bu? Umur saya sekarang 20 tahun, Dok. 20 tahun. Alamat Ibu dari mana, Bu? Di Jalan Raya Tani, Dok. Bagian kayu tani ya. Iya. Sekarang pekerjaan Ibu apa ya, Bu? Saya mau bekerja, Dok, masih kuliah. Masih kuliah ya. Iya. Berarti mahasiswa ya? Iya, Dok. Pendidikan terakhirnya berarti SMA, Dok. SMA. Apakah Ibu sudah menikah? Belum, Dok. Belum menikah ya. Iya. Ibu orang Banjar asli atau Ya, Dok, saya orang Banjar asli. orang Banjar asli ya? Jadi baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Dok, saya akhir ini merasa perut saya kembung, Dok, dan dibentang juga perutnya. Jadi Ibu merasa kalau perutnya kembung ya? Iya. Sejak kapan ya, Bu? Kira-kira sekitar 1 bulan lalu, Dok. Jadi sudah 1 bulan ya? Iya. Dalam 1 bulan ini kira-kira seberapa sering merasakan kalau perut Ibu itu kembung? Sering sih, Dok, cuma nggak tahu juga sih sering apa, pokoknya sering aja, Dok, kembungnya terjadi. Baik, sering ya. Iya. Untuk muncul kembungnya sendiri itu apakah terasa tiba-tiba aja Ibu merasa kembung atau perlahan-lahan atau dipicu oleh hal lain misalnya? Jadi, Dok, kembungnya itu terjadi mendadak, Dok, apalagi saat saya teringat orang tua saya, Dok. Jadi mendadak saat Iya. teringat orang tua ya. Memang apa yang terjadi dengan kedua orang tua Ibu? Jadi, Dok, sekitar 1 bulan lalu kedua orang tua saya telah berpulang, Dok. Jadi begitu. Saya turut berduka sebelumnya ya, Bu. Untuk satu kali serangan kembung sendiri ini, Bu, kira-kira seberapa lama? Kalau kembungnya itu terjadi pagi, Dok, biasanya itu sampai siang, Dok. Sampai siang ya? Iya. Jadi kira-kira lebih dari 6 jam Iya, ya? Dok. Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi mengenai rasa kembung yang Ibu rasakan ini. Apakah rasanya seperti apa gitu, atau dia dipicu oleh hal lain, atau ada hal lain yang Ibu rasakan? Jadi, Dok, karena perut saya kembung tuh, perut saya juga terasa tidak enak, Dok. Ya, enak ya? Iya, sampai-sampai saya mencret, Dok. Sampai mencret kadang? Iya. Terus pernah tuh 1 atau 2 kali saya susah buang air besar juga, Dok. Jadi kadang mencret tapi kadang susah buang air besar ya? Iya, Dok. Oke. Kembungnya ini apakah di seluruh perut rasanya atau hanya di bagian tertentu, Bu? Biasanya di seluruh perut sih, Dok, cuma kadang-kadang bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan, Dok, dan terasa menusuk gitu. Jadi tidak tentu gitu ya? Iya. Karena keluhan yang Ibu rasakan ini, apakah ada gangguan lain, misalnya susah tidur atau Ibu tidak nafsu makan atau bagaimana? Iya, Dok, untuk makan sih saya kurang nafsu jadinya, Dok. Terus sama untuk tidur saya terganggu, Dok. Jadi susah tidur Iya. ya, kan sakit perut tadi. Iya. Oke. Untuk aktivitas sehari-hari ini, Bu, karena Ibu kembung, apakah ada yang terganggu juga? Iya, Dok, karena perut saya itu sering kembung, jadi saya selama 1 bulan ini, Dok, tidak kuliah. Sampai tidak bisa Iya. kuliah ya selama 1 bulan? Iya, lebih banyak istirahat, Dok. Gitu. Sebelumnya, Bu, apakah sudah ada upaya yang Ibu lakukan untuk mengurangi keluhan yang Ibu rasakan ini? Iya, Dok, saya pernah ke rumah sakit untuk diperiksa, Dok. Terus ternyata hasilnya saya normal aja, Dok. Nggak ada penyakit itu. Berarti sudah pernah ke dokter ya Iya. sebelumnya, tapi hasilnya baik-baik saja Iya, ya? Dok. Baik. Jadi mungkin ada keluhan lain selain rasa kembung, mungkin pernah terjadi seperti ada perubahan ketika kembung ini, misalnya Ibu merasa lebih baikan ketika apa gitu, atau lebih buruk ketika apa gitu? Ada, Dok. Biasanya karena saya sering kembung tuh biasanya terjadi saat saya memikirkan kedua orang tua saya, Dok. Jadi tambah berat ya, Iya, Bu, Dok. saat memikirkan kedua orang tua Ibu. Terus kalau membaiknya itu bisa kalau saya kumpul-kumpul dengan keluarga, biasanya kembungnya agak mereda gitu, Dok. Jadi saat bersama keluarga jadi Yang lebih. kemudian gitu. Oke. Sebelumnya nih, Bu, apakah pernah juga mengalami hal yang demikian? Tidak pernah sih, Dok. Baru pertama Iya. kali ini ya. Sebelumnya apakah juga Ibu pernah didiagnosis menderita suatu penyakit? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada ya? Iya. Atau riwayat trauma atau terbentur mungkin? Untuk trauma sih nggak ada juga, Dok. Tidak ada Iya. ya? Untuk di keluarga sendiri, apakah ada yang mengalami keluhan serupa seperti Ibu rasakan? Sepertinya tidak ada, Dok. Cuma Ibu aja Iya. ya? Mohon maaf nih, Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengonsumsi zat-zat terlarang atau merokok atau minum alkohol? Tidak ada, Dok. Tidak pernah ya? mengkonsumsi hal seperti itu. Tidak pernah ya, Iya. berarti ya? Ibu, selanjutnya mungkin saya akan lebih bertanya banyak hal mengenai Ibu, mungkin juga akan menyinggung beberapa hal pribadi.
Tapi ibu sebelumnya tidak usah khawatir karena informasi yang ibu sampaikan kepada saya itu sifatnya kerahasiaan medis. Jadi info yang Anda sampaikan ini tidak akan bocor kepada orang lain. Jadi apakah ibu bersedia? Ya dok, saya bersedia. Baik. Mungkin awalnya saya akan bertanya mengenai perasaan ibu hari ini dulu seperti apa? Untuk sekarang sih dok, saya masih sedih dok. Merasa sedih Iya. ya? Sedihnya ini apakah karena kedua orang tua ibu tadi atau ada hal yang lain? Iya dok, kan saya masih kepikiran dengan kedua orang tua saya yang sudah berpulang dok. Masih kepikiran sampai sekarang ya? Apakah ibu pernah nih mengalami hal-hal yang luar biasa? Maksudnya hal yang aneh yang sebelumnya tidak pernah ibu alami? Sepertinya di depannya dok. Tidak pernah Iya. ya? Kalau mendengar suara-suara aneh padahal mungkin di sekitar ibu tidak ada orang sama sekali? Tidak pernah juga dok. Tidak pernah Iya. ya? Kalau melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat orang lain? Kayaknya tidak pernah juga dok. Tidak pernah juga Iya. ya? Kalau merasakan sensasi rasa atau bau atau hal-hal yang terasa di kulit tapi ibu sulit menjelaskannya, apakah pernah? Tidak pernah juga dok. Tidak pernah ya? Iya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa keluarga atau masyarakat lingkungan sekitar Anda itu menganggap ibu ini aneh? Tidak dok. Tidak pernah Iya. ya? Baik. Apakah ibu juga pernah merasa kalau misalnya ibu ini memiliki kekuasaan khusus atau bagaimana? Tidak juga dok. Tidak pernah Iya, juga tidak ya? pernah. Ibu pernah tidak kalau melihat televisi, radio, atau media elektronik lainnya hal-hal yang disampaikan itu mengenai pesan khusus mengenai diri ibu? Tidak pernah dok, saya tidak pernah merasa begitu. Tidak pernah ya? Iya. Saya tanya lagi nih Bu, sekarang ini siang atau malam ya? Siang dok. Siang ya. Tadi alamat ibu dari mana? Di Jalan Kayu Tangi dok. Kedatangan berarti kota Kota Banjarmasin. Banjarmasin. Kalau sekarang kita di mana ya Bu? Di rumah sakit dok, di sebuah ruangan. Oke. Tadi ibu kesini diantar siapa? Diantar sama keluarga saya dok. Lebih tepatnya siapa ya? Kakak saya dok. Kakak ya. Iya. Oke. Waktu kecil nih ibu, apakah ibu masih ingat siapa nama teman ibu? Oh ingat dok, apalagi yang sering nakal kepada saya dok. Siapa ya? Namanya Intan dok. Intan ya. Iya. Kalau kejadian sebulan yang lalu mungkin yang menimpa ibu, apakah ibu masih ingat? Masih dok, apalagi saat yang kedua saya berpulang dok. Oh iya ya, 1 bulan yang lalu. Iya. Kalau sebelum kesini tadi kira-kira 1 jam atau 2 jam yang lalu ibu ngapain ya Bu? Saya makan dok, habis makan. Oh makan Iya. ya. Tadi ibu masih ingat dengan saya namanya siapa? Ya dok, ingat dok, perusakan dok. Iya, baik. Ibu apakah bisa mengeja dari belakang tapi ya Bu kata dunia? Bisa dok. A, I, N, U, D. Iya, baik. Ibu, bentar ya, saya tulis sesuatu nanti ibu baca ya. Ini ibu, apakah ibu bisa baca? Senyum dok. Ya, senyum. Ibu bisa gambarkan sebuah lingkaran untuk saya? Baik dok. Oke. Ibu kira-kira bisa tidak membedakan antara buah semangka dengan buah melon? Bisa dok, untuk semangka sih sama melon perbedaannya mungkin dari rasanya ya dok. Sama warna buahnya juga beda dok. Kalau persamaannya? Persamaannya sih sama-sama buah dan bentuknya bulat dok. Ya. Ibu coba pegang telinga kiri tapi dengan tangan kanan. Telinga kiri dengan tangan kanan. Oke dok, ini. Iya. Karena ibu kuliah nih, pasti ibu tahu kan kira-kira kapan Indonesia itu merdeka? Ya dok. 17 Agustus tahun 1945 kan dok? Iya benar. Ibu apakah punya bakat seperti misalnya melukis atau menyanyi atau menari? Iya dok, untuk melukis sih saya bisa juga. Sama main piano sama main gitar juga dok. Oh, jadi bisa ya? Oke. Ibu kalau misalnya ibu nih di jalan, terus ada orang yang jatuh, kira-kira apa yang ibu lakukan? Mungkin sebisa saya akan menolong dok. Oh, jadi ibu tolong ya? Iya. Baik ibu, berdasarkan pembicaraan dan juga pemeriksaan telah kita lakukan, memang saya tidak ada menemukan adanya kelainan yang berkaitan dengan keluhan yang ibu rasakan. Akan tetapi memang saya percaya bahwa ibu memang merasakan kembung tadi ya Bu.
Tapi kalau misalnya nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti cek laboratorium atau penunjang lainnya, mungkin saya rasa itu hanya akan membuat ibu merasa lebih tidak nyaman dan juga membuang waktu ibu. Jadi saya sarankan ibu untuk melakukan konsultasi dengan lebih banyak berbicara dengan saya. Misalnya nanti kita lakukan penjadwalan ulang. Menurut ibu bagaimana? Baik dok, saya setuju. Sepertinya saya memang orang untuk berdiskusi dengan saya dan mendengarkan keluhan saya dok. Oke, baik ibu, nanti mungkin kita lakukan penjadwalan ulang ya. Baik dok. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Semoga ibu sehat selalu ya. Baik dok, terima kasih juga atas waktunya dok. Jadi untuk resum anamnesis yang dilakukan secara autoanamnesis, dari identitas pasien, nama dengan Nona Raisa, usia 20 tahun, alamat dari Jalan Kayu Tangi, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, dan juga suku bangsa Banjar. Tanggal pemeriksaan pada tanggal 20 April 2020. Kemudian dengan keluhan utama sering kembung dan terasa tidak enak. Dengan riwayat penyakit sekarang, onset terjadi 1 bulan lalu, frekuensi tidak jelas, sifat muncul mendadak saat teringat orang tua, dengan durasi lebih dari 6 jam, sifat keluhan rasa tidak enak di perut, kembung, kadang diare dan konstipasi, kemudian lokasi tidak jelas, kadang di seluruh perut atau di bagian tertentu, hubungan fisiologis terjadi susah tidur dan nafsu makan menurun. Untuk akibat aktivitas sehari-hari, pasien lebih banyak istirahat di rumah sehingga selama 1 bulan tidak bisa kuliah. Upaya yang telah dilakukan, pasien telah datang ke dokter, tapi hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Keluhan penyerta sering muncul saat pasien teringat orang tua, tetapi membaik saat bersama keluarga. Kemudian RPD tidak pernah terjadi. Terus tidak pernah didiagnosis menderita suatu penyakit, riwayat trauma juga tidak pernah, kemudian terbentur tidak pernah. Untuk riwayat penyakit keluarga tidak ada, kemudian riwayat penggunaan zat juga tidak ada, merokok tidak, alkohol tidak. Hasil pemeriksaan mental pasien dari deskripsi umum, penampilan sesuai umur, terus secara keseluruhan fisik terlihat normal, perilaku dan aktivitas fisikomotor ramah, sikap terhadap pemeriksa kooperatif. Untuk mood dan efek, moodnya sedih, afeknya sendiri terlihat memang ekspresi sedih, terus keserasian serasi, gangguan persepsi tidak ada seperti waham atau halusinasi, pembicaraan spontan, elaboratif, cukup nyaring, logorrhea tidak ada, blocking tidak ada. Untuk proses pikir, bentuk pikiran realistik, kemudian pikiran koheren, isi pikiran normal, sensorium dan kognitif, kesadaran komposmentis, orientasi waktu, tempat maupun orang baik, daya ingat jangka segera, pendek, menengah, panjang juga baik, konsentrasi dan perhatian baik, kemampuan membaca dan menulis juga baik, kemampuan fisiospasial juga bagus, pikiran abstrak baik, kapasitas intelijensia juga baik, bakat kreatif, pasien dapat melukis maupun bermain beberapa alat musik, kemudian kemampuan menolong diri sendiri bagus, kemampuan mengendalikan impuls baik, daya nilai dan tilikan, daya nilai sosial baik, uji daya nilai baik, penilaian realitas baik, tilikan skornya 4, taraf dapat dipercaya juga baik. Jadi untuk diagnosis banding ada gangguan somatoform, hipokondriasis dan juga gangguan konversi. Jadi saya tetapkan diagnosis kerjanya gangguan somatoform.